lagi. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari Direktur Yayasan Film Indonesia yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Pak Trianto Purnama Adi. Kepada Pak Trianto Purnama Adi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Saudara-saudara, saya menyebut saudara-saudara karena memang saudara-saudara itu adalah saudara saya. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat-Nya yang tidak henti-hentinya kita masih bisa bergembira, menikmati kesehatan dan berkumpul bersama hingga detik ini. Semoga Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Berkat ridho-Nya pula kita berhasil menyelesaikan proses pelatihan untuk menjadi kader udara bersih Indonesia, di mana tugasnya sangat berat namun sangat mulia. Seperti ketika pembukaan disampaikan oleh Pak Kepala Dinas atau yang mewakili bahwa bapak-bapak ini nantinya merupakan ahli apa? Ahli surga, karena apa yang diupayakan itu menyangkut orang banyak, menyangkut hajat hidup orang banyak. Udara bersih itu hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, setelah dari sini tentu saja Bapak, Ibu semua mempunyai tugas yang berat. Tapi jangan khawatir bahwa kerja berat yang dilakukan dengan keikhlasan tentu saja akan membuahkan hasil yang mungkin tidak begitu baik, tapi membawa berkah bagi semuanya. Yayasan FIL selama ini juga telah merancang pelatihan ini. Bahkan di setiap program-programnya FIL Indonesia itu selalu berusaha untuk mengajak bapak-bapak peserta pelatihan untuk berolah pikir dan berolah rasa. Jadi walaupun Bapak Ibu kemarin berpeluh-peluh, bercapek-capek melihat masalah teknis di lapangan, tentu saja tidak bisa Bapak hanya melihat itu saja. Tapi bagaimana kita harus bisa mengajak orang lain, masyarakat kita, masyarakat petani, untuk melakukan hal yang sama. Sehingga beberapa pelatihan, materi pelatihan kemarin, kita tidak sekedar membahas soal tanaman, tapi juga soal bagaimana bisa supaya kita mampu mengajak, atau kalau bahasa yang agak kekinian itu mempengaruhi teman-teman kita di sekitar kita, bahkan di desa tetangga kita misalnya. Semalam juga ada ulasan sedikit atau dari Pak Joni yang mengatakan bahwa kita harus ikut kata kita, kata saya, kata Anda, bukan kata orang. Sehingga tidak bisa Yayasan FIL Indonesia
merancang sebuah pelatihan itu hanya masalah teknis doang. Bahasa Jakarta teknis doang. Selalu dilengkapi, bahkan itu menjadi utamanya soal olah rasa dan olah pikir. Berpikir kritis, mampu berempati pada sesama. Materi yang kita pelajari kelihatannya sangat menonjol, sangat berat, itu setelah kita rasakan ternyata itu cuma muatan yang diangkut oleh sebuah truknya itu bernama Program Udara Bersih Indonesia, di mana sopirnya itu adalah yang sedang training di sini. Jadi apa muatan itu akan sampai dalam bentuk apa, kendaraannya lancar atau tidak, itu sangat tergantung kernetnya dan sopirnya, kira-kira begitu. Nah, yang selanjutnya adalah bahwa pelatihan ini bukan untuk berkompetisi. Jadi kalau di sini kemarin didudukkan terpisah kabupaten satu dengan yang lain, itu bukan untuk berkompetisi. Juga di kabupaten yang sama itu juga bukan siapa yang unggul nanti, tapi penilaiannya adalah kerja tim. Itu sangat nanti akan Anda rasakan ketika misalnya seperti peristiwa yang baru saja kita ketahui, bahwa ada teman kita yang terpaksa sekian hari tidak bisa mengikuti training, mengikuti pelatihan secara penuh. Kalau spiritnya adalah berkompetisi, pasti dari 6 itu sudah gugur 1, dan orang yang lainnya akan merasa untung. Tapi ketika itu adalah menjadi sebuah tim, maka yang 5 ini akan berupaya sekeras tenaga untuk membantu teman kita yang belum sepenuhnya bisa menangkap. Bahkan yang latihan saya yakin juga, tapi mudah-mudahan tidak ada, bahwa yang penuh mengikuti latihan pun belum tentu maksimal dalam atau optimal dalam menerima materi yang dilatihkan. Oleh karena itu, saya tidak akan panjang lebar, bahwa setelah ini Bapak Ibu pulang ke rumah, mas-mas udah pulang ke rumah, mungkin saya sedikit syarat bahwa Bapak Ibu yang sudah berkeluarga, segeralah ketika sampai rumah temuilah suami atau istri, anak-anak, peluklah mereka. Jangan bicara soal program, jangan bicara soal indahnya di Padang, tapi peluklah dia. Bagi yang masih sendirian, temuilah ibu bapak Anda. Mohonlah doa restu agar semuanya baik-baik saja. Sekali lagi, jangan bicara indahnya, senangnya, makannya di sini, jangan. Tanyakanlah seberapa lelah dia menunggu kita, seberapa lelah dia mengasuh anak kita, seberapa lelah ngasih makan ayam kita. Sehingga jangan dibalas dengan kesenangan yang ada di sini. Terakhir, apabila saudara-saudara ingin banyak saudara, maka saudara-saudara harus banyak ketemu saudara-saudara. Ketika banyak saudara-saudara, program yang kita jalankan akan mudah.
Tetapi apabila saudara-saudara enggan bertemu saudara-saudara, maka saudara-saudara tidak akan banyak saudara. Soalnya sejak tadi kok sedih terus gitu loh. Saya aja hanyut sedih. Oleh karena itu saya akhiri. Oh ya, sebelum lupa, ketika nanti sampai ke keluarga, mohon sampaikan salam kami dari Yayasan FIT untuk istri, suami, anak-anak, bahkan orang tua Anda. Mohon titip salam disampaikan Ibu Pak. Oleh karena itu saya akhiri sepatah kata penutupan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Trianto Purnama. Acara selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat. Peserta akan dipanggil berdasarkan kabupaten. Untuk kabupaten pertama yaitu Kabupaten Dharmasraya, penyerahan sertifikat kami mintakan kepada Ibu Novi Setiabudi. Enggak apa, tapi di depannya sini aja.